Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai detik ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Tentu yang paling pokok nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan karunia, taufik mensyukuri nikmat yang agung ini, yakni dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, taufik, kekuatan. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin di pembahasan fikih, di pembahasan al-aqidah. Kitab Ma'arij al-Qabul biidznillah taala. Pertemuan kedua biidznillah ta'ala di pembahasan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Pembahasan ini sangat penting. Harapan mudah-mudahan menjadi wasilah menguatkan akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan keimanan kita terhadap hari akhir, dan mudah-mudahan menjadi motivasi semangat dalam rangka taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang insyaallah ta'ala ayat ini sudah pada hafal biidznillah ta'ala, terutama ketika berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, penggalan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ila akhir al-ayah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma, menuntut ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cermati dari susunan kalimat, barangkali dari sisi tinjauan bahasa, mungkin dari sisi balaghah atau lain sebagainya, dari perut ahli logo, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, amanu. Mungkin bagi kita yang awam akan bertanya, kenapa dengan utul ilma? Kenapa tidak menggunakan kalimat alimu gitu loh? Karena yang pas setelah amanu, alimu pas menurut kita yang awam. Ini firman Allah Maha Agung, yarfa'illahu alladhina amanu wa alimu, maafum ya, tapi justru dengan wa utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ada faidah hadirin rahimakumullah yang bawakan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di syarah Sahih Al-Bukhari ketika Al-Imam mengutip ayat ini di bab fadlu al-ilm, keutamaan ilmu. Ketahuilah dua perkara ini, yakni iman dan menuntut ilmu, menjadi sebab raf'ud darajat, diangkatnya derajat seorang hamba. Yang
perlu untuk kita cermati. Pertama, iman. Asal keimanan seorang hamba itu ketika berbicara tentang konsep keimanan, maka sifatnya adalah bawaan. Iman itu sifatnya adalah apa? Jibilli, bawaan. Artinya setiap diri kita itu terlahir di atas iman. Bisa dipahami ya? Mana dasarnya? Dasarnya hadis Nabi SAW bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni fitratul Islam, fitratul iman. Semua termasuk orang kafir ketika terlahir dalam keadaan apa? Suci, bersih, fitrah Islam. Namun ya fa'abawahu an yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tua yang merubah menjadi sosok Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ala kuliah yang menjadi titik garis bawah yang perlu digarisbawahi adalah iman itu bawaan, fitrah. Ilmu sebaliknya. Ilmu itu bukan bawaan. Tapi ilmu itu sifatnya adalah muktasabun, istilahnya. Muktasabun itu harus dituntut dan harus dicari. Jadi ketika berbicara konsep ilmu, maka dituntut dan dicari. Karena hukum asalnya manusia itu justru jahil, bodoh. Sebagaimana Allah abadikannya dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat apa ini? Yang apa? An-Nahl 78 ya. Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ayat ini menjadi dalil bahwa asalnya kita ini adalah jahil, hukum asalnya. Menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara ayat yang tadi kita sampaikan, bahwa seseorang akan diangkat derajat apabila ilmu itu dicari, gitu loh, dituntut. Ini sebuah isyarat bahwa kalau kita tidak mau menuntut dan mencari ilmu, maka yabqa haluhu kama fil asl. Maka dia akan tetap seperti asal. Itu apa? Bodoh. Jadi dia akan tetap seperti asal, itu apa? Bodoh. Oleh karena itu, ini motivasi pula untuk kita semua agar bersemangat dalam rangka menuntut ilmu. Silakan cari bagaimana metode manhaj para ulama salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Demikian pula dalam menuntut ilmu ada manhajnya, ada metodenya. Hadis malaikat Jibril itu menjadi metode, bahkan menjadi manhaj sejatinya ya dalam menuntut ilmu. Di mana Rasulullah SAW sampai apa? Fasnada rukbatayhi la rukbatayhi, lutut dengan lutut sampai bertemu. Tangan Rasulullah SAW sampai ke mana? Malaikat Jibril ke paha sambil berdekatan. Nah ini menunjukkan apa? Langsung talaki, langsung bisa dipahami ya. Jadi kalau bapak bertanya, ibu bertanya, bagaimana sih para ulama salaf dahulu menuntut ilmu? Ya duduk di majelis ilmu. Jadi kalau kita ingin meniru mengikuti jejak para ulama salaf dahulu, maka terutama dalam menuntut ilmu, cara metode menuntut ilmu mereka adalah apa? Duduk bermajelis seperti begini.
Kalau kita malas duduk seperti begini, sudah. Jangan harap kita meniti langkah mereka. Yang paling pokok daripada yang paling pokok kita abaikan ini seperti ini. Karena pintu kebaikan adalah apa? Ilmu. Kuncinya kebaikan itu, segala kebaikan ada di ilmu. Nah, ini kita abaikan metode seperti begini. Ya, kita tidak menafikan kenikmatan berupa media silakan. Tapi jangan abaikan yang paling urgent ini. Karena ini adalah metode para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Jangan bermalasan. Kita kembali lagi. Ini faedah terutama di muqaddimah ya. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Hukum asal iman adalah apa? Bawaan. Artinya fitrah. Tapi kalau sudah berbicara ilmu apa? Kalau sudah berbicara ilmu itu dituntut dan dicari, karena hukum asal manusia jahil. Mana dalilnya? An-Nahl ayat berapa? 78. Nah, yang mudah-mudahan menjadi motivasi ya. Baik, Bapak Ibu-ibu, kita masuk insyaallah taala di pembahasan. Terakhir pertemuan kita, perjumpaan kita di antara asyratus sa'ah adalah zuhurul fitan. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu sugro adalah banyak terjadinya fitnah. Banyak terjadinya apa? Fitnah. Zuhurul fitan fil masyriq, sebagaimana telah disampaikan pertama, fitnah di daerah mana? Timur. Dan ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan kemana? Irak. Ya, sudah sampai. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua. Fitnahnya apa? Mauqi'atu al-Jamal. Orangnya apa? Fitnah yang kedua apa? Maqtal Utsman bin Affan. Wafatnya, terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Karena setelah wafatnya Utsman bin Affan terjadi fitnah besar, dahsyat. Sampai akhirnya nanti setelah itu ada perang apa? Jamal. Perang Jamal antara siapa dengan siapa? Antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dengan siapa lagi? Tolha, Zubair. Yang sejatinya ketika Aisyah, Tolha dengan Zubair tidak ada apa? Niat untuk apa? Untuk berperang. Akan tapi tujuannya adalah apa? Islah, damai, perdamaian. Nah, yang berikutnya adalah mauqi'ah atau pertempuran apa? Siffin. Mauqi'atu Siffin. Jadi fitnah berikutnya adalah fitnah ini pertempuran peperangan Siffin yang terjadi antara siapa dengan siapa? Ada ingat? Ini belum ya? Wa min al-fitnati allati waqa'at baina as-sahabati radhiyallahu anhum ghairu harbil jamal ma asyara ilaihi an-nabi biqauli. Fitnah yang terjadi setelah perang Jamal atau selain perang Jamal yang sejatinya sudah diisyaratkan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, hari kiamat tidak akan tegak hatta taqtatila fi'atan 'azimatan, sehingga dua kelompok akan berperang besar. Yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah. Di antara keduanya apa? Banyak yang wafat. Da'wahuma wahidah, dakwah seruan mereka sama, tauhid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fal fi'atani, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dua taifah, taifatu Aliin wa man ma'ahu, itu taifah kelompok siapa? Ali bin Abi Thalib, wa man ma'ahu, dan siapa yang mengikuti beliau?
radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa ta'ifatu Muawiyah wa man ma'ahu, dan ta'ifah siapa? Muawiyah. Jadi perang Siffin ini antara siapa dengan siapa? Muawiyah radhiyallahu taala anhum dan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath atau Fathul Bari. Tepatnya di Dzulhijjah sanata 36 min al-Hijrah. 36 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah di tahun 36 Hijriah. Wa kana bainal fariqaini aktsaru min 70 zahfan. Qutila fiha nahwa 70 alfan min al-fariqain. 70.000 wafat. 70.000 wafat di antara dua kelompok, dua taifah tadi. Makanya ini dikategorikan sebagai apa? Fitnah. Dan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali apabila sudah terjadi pertempuran dari dua kelompok besar. Dakwah mereka satu, tauhid kaum muslimin. Baik, kita ringkas ya, karena banyak banget sejatinya. Insya Allah kita akan sampaikan ya asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat ini, karena harapan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah menguatkan keimanan dan mengingatkan, menyadarkan kita loh bahwa fitnah-fitnah hari kiamat itu sejatinya ada di sekitar kita, bahwasanya keberadaan kita ini di akhir zaman, umat akhir zaman, benar-benar. Fitnah berikutnya adalah zuhuru al-khawarij, munculnya khawarij. Wa minal fitani allati waqa'at zuhurul khawarij, di antara fitnah yang nampak yang terjadi adalah zuhurul khawarij, munculnya khawarij ala Ali radhiyallahu anhu, ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana bidayatu zuhurihim, awal mula munculnya khawarij ini ba'da intihai ma'arakatis Siffin, setelah kejadian Siffin, setelah perang Siffin. Wattifaqu ahli al-Iraq wa Syam ala tahkim baina at-taifatain, dan kesepakatan antara penduduk Irak, penduduk Syam untuk bertahkim di atas Al-Quran dan Sunnah di antara dua kubu. Wa fi asna'i ruju'i Aliin, di pertengahan Ali bin Abi Thalib kembali ila Kufah, ke Kufah, faraqahul khawarij, khawarij berpisah. Jadi Ali bin Abi Thalib kembali ke mana? Ke Kufah. Di pertengahan jalan, khawarij yang asalnya setia kepada siapa? Ali bin Abi Thalib mangkir, keluar dari barisan Ali. Laqad kanu fi jaishihi, jumlahnya banyak. Wa nazaru makan yuqalu lahu Harura, akhirnya mereka tinggal di satu tempat yang disebut dengan Harura, yang nanti ini dinisbahkan kepada kaum Khawarij Haruriyah, ya. Wa ilaiha nusibatil khawarij, dan kepada kampung itulah Khawarij dinisbatkan, yaitu apa? Haruriyah. Harura itu awal mulanya. Wa yablughu adadum 8,000, jumlah mereka itu sampai 8.000 orang. Banyak, lihat, Masya Allah. Wakila 16,000, ada juga yang mengatakan 16.000 orang. Jumlah gede Khawarij. Fa arsala Aliun ilaihim ibn Abbas, Ali bin Abi Thalib mengutus berdakwah untuk mendakwahi mereka Ibnu Abbas. Jadi Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas kepada mereka. Fanadharahum, munadharah, mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka. Wa raja'a mahu ba'dhum, sebagian kembali rujuk. Wa dakhalu fi ta'ati Aliin, dan kembali taat kepada siapa? Ali sebagai pemimpin. Karena itu sebagai khalifah kan.
Wa asya'al khawariju anna aliyan taba minal hukumati walidzalika raja'a ba'duhum ila ta'atihi. Yang tersebar bahwa wa asya'al khawariju anna aliyan taba minal hukumah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib taubat daripada hukum. Ya. Fa khatabahum Ali radhiyallahu anhu fi masjidil Kufah fatanadaw min jawanibil masjid la hukma illa lillah. Mereka mengatakan, tersebar bahwasannya menyebarkan Khawarij tadi menyebarkan bahwa Ali membuat apa? Hukum. Kemudian kata Ali, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu asyrakta wa hakamta ar-rijala wa lam tuhakkim kitab Allah. Faqala lahum Aliyun lakum alaina thalath. Thumma innahum tajamma wa qatalu man jaza bihim muslimin. Nah, itu kemudian akhirnya sampai akidah mereka ini rusak parah. Ini sampai terjadi pertempuran dengan Khawarij. Demikian pula Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran dengan Khawarij. Jadi kita persingkat. Jadi setelah perang sipil munculnya apa? Pemahaman Khawarij. Yang awal mulanya mereka adalah setia, setelah itu mereka mangkir kesetiaan dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak melepas begitu saja, tapi menyebarkan siapa? Dakwah. Dakwah. Mengutus siapa? Nah, Abdullah ibnu Abbas, turjuman Al-Quran. Ya, terjemah Al-Quran. Baik. Isyarat di hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat dan karakter Khawarij itu banyak sekali ya. Di antaranya hadis Nabi SAW, yakhruju fi hadhihi al-ummah. Ya. Ini isyarat dari Rasulullah SAW, yakhruju fi hadhihi al-ummah, akan muncul kelak dari umat ini, walam yakul minha. Ya. Dari umat ini. Qaumun tahkiruna salatakum, satu kaum di mana mereka ini tahkiruna, merendahkan, menghina salat kalian, ma'a salatihim, dan membanding-bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka biasa membaca Al-Qur'an, la yajawazu huluqahum, namun bacaan mereka, hafalan mereka tidak sampai ke hati, namun hanya sebatas di apa? Tidak sampai ke kerongkongan mereka. Au hanazirahum, yamliquna minid dini, mereka lepas daripada agama, muruqas sahmi minar ramiyah, seperti percis keluarnya, melesatnya apa? Anak panah dari apa? Busurnya. Nah, hada dalilun ala fasadi hadhihi ta'ifah, ini menunjukkan atas rusaknya taifah ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Khawarij. Nah, yang ke, dan ada catatan, qala al-hafidh, qala al-hafidhu, qala al-hafidh Ibnu Hajar, adbul bala'i bihim, dahsyatnya bencana mereka, tawassa'u fi mu'taqidihim fasid, menyebarkan keyakinan-keyakinan rusak mereka, fa'abtalu rajmal muhsan, mereka membatalkan tidak adanya rajam. Ini karakternya. Tidak ada rajam bagi yang muhsan, pelaku zina yang sudah menikah, itu apa? Di rajam sampai mati. Jelas ya? Nah, sekarang di zaman sekarang ada nggak yang seperti itu? Hukuman-hukuman seperti kisos dirubah akhirnya. Nah, ini karakteristik yang sejatinya muncul dari apa? Khawarij sebenarnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, mereka hilangkan, mereka hapus rajam. Abtalu al-muhsan, rajm al-muhsan, wa qata'u yad as-sarik min al-ibti, bahkan berlebihan juga, memotong tangan itu sampai ke sini. Ya. Wa ujabu salata 'ala al-haidi fi hali haidhiha, mereka wajibkan bagi wanita haid untuk salat di saat haid. Wa kaffaru man taraka al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mereka kafirkan siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, in kana qadiran, jika mampu.
dihukumi kafir. Wa illam yakun qadiran faqad irtaka kabiratan, jika tidak maka termasuk kategori kabirah, dosa besar kata mereka. Wa hakama murtakibal kabirah, akan tetapi pelaku dosa besar dihukumi kafir, sama saja. Pelaku dosa besar dihukumi apa? Kafir. Wa kafaru an wa kaffau an amwali ahli dhimmati wa an ta'arrudi lahum mutlaqa wa fataku fi man yunsabu ila al-islam bil qatli wa sabi wan nabi. Seperti itu. Kemudian wala yazalu khawarij yudhiruna hatta yudrika akhirahum ad-dajjal. Khawarij akan terus ada sampai dajjal tiba. Bisa dipahami bahwa supaya kita waspada dan hati-hati bahwasanya khawarij ini ada di masa sekarang, bahkan bisa jadi sekitar kita, bukan kelompok tapi sifat. Makanya kalau kita tidak paham sifat karakteristik mereka, kita tidak memahami agama kita, bahaya. Di sini dikatakan tadi bahwasanya khawarij yadharun akan terus nampak hatta yudrika akhirahum, sampai akhirnya mereka sampai ke apa? Khawarij mereka paling akhir, dajjal. Fa fil hadithi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di hadis Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda, yansha'u dash'un yaqra'una al-Qur'an, akan ada nas'un, ya nas maksudnya di sini adalah segelintir orang yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran, ya la yajawazu taraqiyahum, mereka tidak sampai kepada hanazir tadi. Kullama kharaja qarnun kuti'a. Qala Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kullama kharaja qarnun kuti'a akthar min 20 marrah. Hatta, nah ini yang jadikan syahid, hatta yakhruja fi aradihim ad-dajjal, sampai akhirnya ke dajjal. Baik. Nah ini fitnah khawarij. Ya. Yang berikutnya, mauqiatul harrah, pertempuran harrah. Mauqi'u harrah. Thumma tataba'a uqu'a al-fitan. Harrah, ya, tulisannya harrah. Harrah syarqiyah, ihda harratay al-Madinah. Ini terjadi di Madinah, pertempuran antara ya ma'rakah baina ahli Madinah wa jaish Yazid bin Muawiyah. Pertempuran antara penduduk kota Madinah dengan pasukan Yazid bin Muawiyah. Muawiyah memiliki putra siapa? Yazid. Ini saya kira untuk syirahnya bisa nanti di dipelajari lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa dari Muawiyah langsung ke Yazid, padahal dari Al-Hasan itu sudah ada ikatan perjanjian, kontrak perjanjian. Lah kenapa kepada Muawiyah? Ini pun sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Al-Hasan akan mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Sudah. Wa min hadhil fitan, di antara fitnah ini adalah harrah al-masyhurah fi ahdi Yazid, di masa Khalifah Yazid bin Muawiyah, wallati ustubihat fiha Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalnya kan haram, haramain, ustubihat dihalalkan, dibuka. Wa qutila fiha katsirun minas sahabah, di masa Yazid ini para sahabat banyak yang terbunuh, wafat. Kata Sa'id ibnu Musayyib atau Musayyab, Tharatil fitnatul ula, yang fitnah yang pertama, falam yabqa mimman syahida badran ahadan. Pertempuran pertama di Harrah itu tidak tersisa seorang pun tokoh dari ahli Badar. Udah, wafat. Tsumma kanat saniyah, kemudian yang kedua Harrah juga. Pertempuran kedua. Falam yabqa mimman syahida al-Hudaybiyah ahadun. Sulhul Hudaybiyah, tidak tersisa sahabat yang menghadir di sulhul perdamaian Hudaybiyah. Ahadun. Qala wa adunnu law kanat ats-tsalitsah,
Dan kata beliau mengatakan seandainya terjadi yang ketiganya, lam turtafa wa finnasi tibahun, tidak akan tersisa sahabat. Kurang lebih demikian. Qala al-Baghi arada bil fitnati al-ula maqtal Utsman, yang beliau maksudkan ya Sa'id ibn Musayyab adalah fitnah pertama adalah terwafatnya Utsman, terbunuhnya Utsman. Wa bitsaniyah, dan yang kedua adalah tragedi Harrah. Tragedi Harrah. Jadi sudah berapa tuh fitnah itu? 6 ya. Berikutnya Pak. Bu. Fitnah al-qaul bi khuluqil Quran. Fitnah ya yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Dhahara ba'da dzalika, setelah Harrah tadi muncul di masa Abbasiyin, khalifah Abbasiyin. Fitnatul qaul, fitnah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Padahal Allah telah menegaskan ala lahul khalqu wal amr. Ingat, hanya milik Allah al-khalqu wal amr, dan urusan. Allah pisahkan antara al-khalqu, makhluk ciptaan Allah, dan amr. Amr ini apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat apa ini? Firman Allah Subhanahu wa taala termasuk apa? Al-amr. Karena waw disebut mughayyarah, perbedaan. Beda. Wa qad taz'umu hadhihi al-maqalah al-Khalifatul Abbas al-Ma'mun. Ini diklaim oleh siapa? Bahkan dijadikan resmi negara oleh siapa? Khalifah al-Ma'mun. Khalifah al-Ma'mun, Khalifah al-Abbasi al-Ma'mun. Jadi apa, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ini panjang lebar, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berbicara tentang kejadian ini. Dan bagaimana Imam Ahmad diantaranya yang disiksa, ya, dipaksa agar mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa tabi'a fi dzalika al-Jahmiyatu, kemudian keyakinan ini, pendapat ini diikuti oleh Jahmiyah, Mu'tazilah. Berarti di masa ini merebak apa? Pemahaman Jahmiyah. Disebutkan pada Jahm bin Safwan, mengambil dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil dari siapa? Nanti Yahudi intinya ujung-ujungnya. Wal Mu'tazilah, dan Mu'tazilah alladzina rawajuha indahu, yang mereka apa? Ya, apa istilahnya? Ya, dekat dengan siapa? Khalifah Al-Abbasi al-Ma'mun. Hatta mtuhina bisababiha ulama'ul Islam, sampai akhirnya para ulama Islam di saat itu dipenjara, ada yang dibunuh. Wa qala al-muslim bidzalika bala'un 'adzim, di saat itu terjadi kepada kaum muslimin itu bencana, fitnah yang sangat dahsyat. Islam ini tolong oleh dua. Siapa? Abu Bakar Siddiq di kala riddah, atau terutama di zakat. Ya. Dan yang kedua adalah dengan siapa? Imam Ahmad. Dalam maqalah, dalam pembahasan apa? Al-Quran adalah makhluk. Faqad syagalathum radhan tawilan min az-zaman wa adkhala bisababiha fi aqidatil muslimin ma laysa minha. Jadi masyaallah, akidah yang lurus itu dirubah oleh mereka. Hada wal fitanul lati waqa'at katsiratun la hasra laha wa la tazalu fitanu tadharu wa tataba'u wa tazdadu. Fitnah itu akan terus bertambah. Wa tataba'u, ada saling mengikuti. Wa bisababi hadhil fitan wa ghairiha minal fitan iftaraqal muslimun. Dari fitnah-fitnah ini akhirnya sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Rasul akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Iftaraqatil yahud ala ihda, ya, au istintai wa sab'ina firqah, wa tafaraqatin nasara ala ihda wa istintaini wa sab'ina firqah,
wa taftariqu ummati, dan umatku akan terpecah menjadi ala 73 firqah, di atas 73 golongan, kulluha finnari illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Firqah an-najiyah disebutnya. Ya, firqah an-najiyah. Akan tetapi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan tetapi akan senantiasa muncul dari umat ini siapa yang berpegang teguh di atas hak sampai datang hari kiamat. Nah, itu disebutnya ta'ifah al-mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah siapa? Ahlul hadis, dan seterusnya. Baik. Berikutnya, ittiba'us sunanil umamil madiyah. Yang keberapa ini? Fitnah. Fitnah berikutnya adalah mengikuti sunnah kebiasaan umat dahulu. Mengikuti sunnah kebiasaan umat dahulu. Wa minal fitanil 'azimah, di antara fitnah yang sangat dahsyat adalah ittiba, mengikuti sunanil yahud wan nasara, kebiasaan kaum Yahudi dan Nasara. Anda mengingat di kisahnya Rasulullah SAW bersama sahabat hudatsa'u ahdi bi kufrin di perang Hunain, ketika melewati satu pohon. Nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, ketika melewati satu pohon, ya, pohon siapa? Yahudi, disebut dengan pohon Zatu Anwat. Kata mereka bagaimana? Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Wahai Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon Zatu Anwat, sarana untuk tabaruk gitu loh. Sarana untuk apa? Bertabaruk, ngalap keberkahan. Kebiasaan mereka, senjata mereka diikat tali. Zatu Anwat itu punya tali-tali. Kata Rasulullah SAW bagaimana? Allahu Akbar, tilkal sunan. Nah, ini yang kita maksudkan. Allahu Akbar, itu adalah sunnah jalan-jalan umat dahulu kalian. Gitu. Kama qala Bani Israil li Musa alaihissalam, ij'al lana alihah ilahan kama ila akhir alain. Tolong jadikan untuk kami Tuhan. Kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati ya'khudul qurun qablaha shibran. Hari kiamat tidak akan tegak terjadi kecuali sehingga umatku akan meniru, melakukan sibron sejengkal, waziraan sehasta. Faqila ya Rasulullah ka Faris war Rum, apakah seperti Paris dan Romawi wahai Rasulullah? Versi yang maksudnya. Faqala wa minan nasi illa ulaika, di antara manusia ya mereka. Maksudnya dari syarat kepada siapa? Yahudi dan Nasara. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian. Dan karakteristik kita sejatinya ada di situ. Karena karakteristik kita itu cenderung kepada dunia, cenderung dan seterusnya. Para ulama ketika membahas, ulama tafsir ketika menjelaskan surah Quraisy, li'ila fi Quraisy, kalau antum mencermati kalimat li'ila fi Quraisy itu kan namanya syubhul jumlah. Ya kalau di bahasa Arab. Huruf jar, li'ila sebab karena kebiasaan bangsa Quraisy. Dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu kalimat yang diroh oleh fi'il atau isim. Berarti di situ ada yang mahdhuf, berarti terbuang. Makanya ada 3 pendapat para ulama. Salah satunya saya sampaikan. Ada yang mengatakan u'jubu. U'jubu. Yang terbuangnya adalah apa? U'jubu. Heran dengan kebiasaan bangsa Quraisy. Kebiasaan mereka adalah rihlah, melakukan perjalanan, sedangkan Ka'bah, Rabbul Ka'bah, Rabb hadzal bait, mereka tinggalkan. Ya, yang sejatinya sebagai pemberi keamanan, pemberi apa? Rezeki mereka. Wallahu taala a'lam. Segala itu nanti insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Di antara fitnah yang terjadi menjelang hari kiamat adalah atba' aw ittiba'u sunanil umamil madiyah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau sunnah-sunnah, jalan-jalan, cara-cara umat terdahulu. Qulna ya Rasulullah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, al-yahudu wan nasara, qulna faman, apakah mereka Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Qala faman. Qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal di syarah Sahih Al-Bukhari, a'lama sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satattabi'u al-muhdatsati minal umur wal bid'ah wal ahwa. Kata Ibnu Battal rahimahullah, Rasulullah telah menyampaikan, telah memberitakan, anna ummatahu, bahwasannya umatnya akan mengikuti al-muhdatsati minal umur, perkara-perkara baru dalam agama, wal bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan, wal ahwa, dan hawa nafsu, kama waqa'a lil umami qablahum, sebagaimana telah terjadi kepada umat sebelum mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Wa qad anzara fi ahadits katsiratin bi anna al-akhirah syarrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis telah mengingatkan bahwasannya al-akhiru syarrun, yang paling akhir adalah yang paling buruk. Ya, semakin akhir maka semakin bertambah buruk. Fitnah ini semakin bertambah buruk. Masya Allah. Wasa'atu la taqumu illa ala syararin nas, dan hari kiamat tidak akan tegak kecuali di atas orang-orang yang paling buruk. Wa anna dina innama yabqa qa'iman inda khasatin minan nas, agama akan tegak, ya, akan tetap tegak inda khasatin minan nas, khusus manusia khusus saja. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa qad waqa'a mu'dhamu ma undhira bihi ma anzara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperingatkan oleh Rasulullah telah terjadi, kata di masa Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa sayaqa'u baqiyatu dzalika, dan akan terus terjadi apa? Ini ittiba, mengikuti jalan-jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, dan ini adalah tanda akhir zaman. Baik. Qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wal muradu bisyibri wadh-dhira, yang dimaksud dengan jengkal, hasta yang sebutkan tadi dalam hadis, wa juhra dabbin, di redaksi yang lain adalah juhra dabbin, la tattaba'anna sunana man kana qablakum shibran shibran dhira'an wa dhira'an hatta dakhalu juhra dabbin dakhaltumu atau taba'tumu, lubang biawak atau lubang yang berbahaya, membahayakan. Maka kata Imam Nawawi, at-tamthilu bi syiddati al-muwafaqati lahum, ini merupakan perumpamaan, misal saking siddatil muwafaqati lahum, saking apa? Mengikuti, sama kesesuaian antara mereka dengan, yakni kaum muslimin dengan mereka, muwafaqah, persis sama. Wal muradu, dan yang dimaksud muwafaqah, kesesuaian ini sama itu adalah al muwafaqatu fil ma'asi, kesamaannya dalam maksiat, maksiatnya sama, bedanya KTP kan. Wal mukhalafati, dan penyimpangan-penyimpangan, la fil kufr,
bukan dari kekufurannya, tapi dalam bab apa? Maksiat dan penyimpangan. Dalam bab maksiat dan penyimpangan, bukan masalah kekafirannya, bukan dari sisi itu penyimpangannya. Karena kalau itu sepakat murtad, sepakat. Yang kata Imam An-Nawawi, wa fi hadza mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad waqa'a ma ukhbira wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi dan terus bertambah keburukannya itu. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu, ya, bahwasannya dan kita sudah disaksikan sekarang. Hada wal fitanu laisa laha hasrun. Fitnah itu banyak, tidak bisa dibatasi. Terlebih kalau sudah berbicara fitnatun nisa. Fitnah apa? Wanita. Aduh, kalau dibahas di kajian dibahas tentang fitnah wanita, ya. Yang paling besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah yang paling besar untuk laki-laki al-hazim yang kuat sekalipun siapa? Wanita. Nah, hilangnya rasa malu. Dahulu ketika Rasul menyampaikan tentang ini pakaian untuk laki-laki, larangan untuk isbal, seingat saya ya Ummu Salamah, seingat saya Ummu Salamah. Ya, dan tolong diingatkan dulu. Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana pakaian wanita?" Ya. Kan ancaman di atas apa di bawah apa? Mata kaki. Ya, fafi anar di dalam pendaka. Bagaimana dengan celana kami, dengan pakaian kami? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambah tambah apa? Sibron, 1 jengkal dari pertengahan betis. Apa kata beliau? Kata Ummu Salamah, jika demikian maka kaki kami akan terlihat. Ini rasa malu. Kelihatan bagian bawah daripada kaki saja, mereka malu. Kaum wanita. Kata Rasulullah, akhirnya bagaimana? Jika demikian tambahlah 1 hasta dari pertengahan, ukur dari pertengahan betis, 1 hasta ke bawah. Bisa dipahami Ibu? Oh, Pak. Yang ingin kita sampaikan adalah apa tadi? Hadis ini dijadikan sebagian oleh ulama dijadikan dalil bagaimana rasa malunya para sahabiyat ketika aurat mereka itu nampak, walaupun hanya sebatas paling bagian bawah. Bagian bawah. Lihat zaman sekarang. Jelas ya? Inilah gambaran fitnahnya wanita. Tuh. Udah banyak hadis-hadis itu. Oh, fitnatul mal. Fitnah apa? Harta. Saya pernah sampaikan ya tentang surah Al-Humazah itu ya. Jama'a malau wada. Kata Muhammad bin Ka'ab ya. Alhahu an-nar fin nahar. Di siang hari hartanya melalaikan, tiba waktu malam fanama dia tidur, maitatan muntana, dalam keadaan seperti bangkai busuk gitu, istirahat, capek. Kemudian yang berikutnya, ini selesai di pembahasan fitnah. Terjadi banyak fitnah. Di sini urutan ke-7 dari tanda hari kiamat, udhuhuru mudda'a an-nubuwah. Munculnya manusia yang menganggap dirinya sebagai nabi. Min alamati allati zaharat khurujul kadzabin alladhi yad'una nubuwah. Di antara tanda hari kiamat yang nampak pula adalah keluarnya orang-orang para pendusta yang mengklaim dirinya adalah nabi. Wahum qaribun min 30 kadzaban. Ya, kurang lebih sekitar berapa? 30 yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari Muslim, Abu Hurairah.
La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, dajjal, kadzabun, para pendusta, qaribun min thalath, mendekati berapa? 30. Kullum yaz'umu annahu Rasulullah, mereka menganggap dirinya adalah Rasulullah. Wa mimman dhahara haula ats-tsalatsin, di antara yang 30 Musailamah al-Kadzdzab fi akhir zamanin Nabi, dan itu di akhir zaman Nabi SAW. Tuh. Wa qad kathurat tiba'uhu, pengikutnya banyak. Wa dhamma syarru 'alal muslimin, dahsyat tuh apa keburukannya kepada kaum muslimin. Sampai akhirnya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di perang Yamamah. Di perang apa? Yamamah. Oleh siapa? Ada yang ingat siapa yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab? Hah? Wahsy? Benar? Nah, nanti dilihat ya. Wa dhahara kadzalika al-Aswad al-Anasi fi Yaman. Muncul pula Al-Aswad al-Anasi di Yaman, nganggap dirinya adalah Nabi. Faqatalahu sahabatu qabla mautin Nabi, dibunuh menjelang wafatnya Nabi. Ada juga Zaharat, sini Sajah, namanya Sajah, ini perempuan, menganggap dirinya Nabi. Wa tazawwaja Musailamah, ditikahi oleh siapa? Musailamah. Tsumma lamma qutila, ketika Musailamah terbunuh, raja'at Sajah ini kembali masuk Islam. Ada Tulaihah bin Huwailid al-Asadi, tsumma taba, taubat, raja'a ila Islam, kembali ke Islam. Wa hasuna Islamu, dan keislamannya semakin baik. Tulaihah bin Huwailid al-Asadi. Ada juga Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, ya, nampakkan kecintaan terhadap ahli bait Nabi SAW. Dan banyak di Khilafah Bani Abbas dan seterusnya, banyak sekali. Wala yazalu khuruju haulal kadzdzabin, keluarnya para pendusta ini satu demi persatu akan muncul. Hatta yadhara akhiruhum al-a'war dajjal, sampai akhirnya muncul para pendusta yang paling akhir siapa? Dajjal. Bisa dipahami urutannya Pak? Jadi para pendusta tadi yang mengklaim dirinya Nabi itu sampai akhir kiamat, dan sampai akhirnya paling akhirnya siapa? Dajjal. Ini menunjukkan terus akan terjadi. Nah, sebagian diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Biidznillah ta'ala kita lanjutkan. Ya, berarti bagian ketiga insyaallah Pak Akhir ya. Biidznillah ta'ala. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.